Adik-adik, hari ini kakak senang sekali bisa bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang berada di rumah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Laskar Kristus, yes! Ya, adik-adik, dengan penuh sukacita kita bernyanyi haleluya, puji Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik yang beribadah di rumah pasti ada rasa sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita kita bernyanyi berlimpah sukacita di hatiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami mendengar dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi dari firman-Mu. Mendengar firman-Mu, mulut
Ciptakan firman-Mu, lakukan firman-Mu. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak dan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Ayo duduk yang rapi. Oke. Samuel telah dipilih oleh Tuhan menjadi hakim bagi orang Israel. Namun setelah ia semakin tua, diangkatnyalah kedua anaknya yaitu Yoel dan Abia menjadi hakim. Tetapi kedua anaknya tidak hidup setia seperti ayahnya. Maka bangsa Israel meminta Samuel untuk memilih seorang raja untuk memimpin mereka. Samuel berdoa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk, dan Tuhan memberi petunjuk kepada Samuel bahwa sayalah yang akan menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Siapakah saya dan bagaimana ceritanya saya bisa diangkat menjadi raja? Mari dengarkan ceritanya ya. Saya adalah Saul, anak dari Bapak Kis yang tinggal di tanah Benyamin. Ayah saya memiliki banyak sekali ternak dan suatu kali ada keledai yang tersesat dan hilang. Lalu ayah menyuruh saya dan seorang pembantu ayah untuk mencarinya sampai 3 hari. Tetapi kami tidak berhasil menemukannya. Lalu pembantu ayah memberi usul untuk menemui Samuel yang dapat memberi petunjuk tentang keledai kami yang hilang itu. Kami mendapat informasi bahwa Bapak Samuel menuju ke suatu kota. Kami pun segera berjalan menuju kota itu. Dan benar, kami bertemu dengan Bapak Samuel di pintu gerbang dan ia tahu soal keledai yang kami cari. Dan Tuhan mengingatkan Bapak Samuel, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu." Lalu saya diundang Bapak Samuel untuk menginap dan makan di tempatnya. Keesokan paginya, Bapak Samuel mengambil minyak zaitun dan menuangkannya ke atas kepala saya sebagai tanda bahwa sayalah yang telah dipilih Tuhan sebagai raja bagi bangsa Israel. Setelah diurapi sebagai raja, saya pun berpamitan pulang. Kemudian, Bapak Samuel mengumpulkan seluruh orang Israel untuk mengumumkan bahwa Tuhan telah menunjuk saya menjadi raja. Bapak Samuel mengumpulkan semua suku, satu persatu dipanggilnya tampil ke depan. Dan setelah itu, secara khusus memanggil suku Benyamin keluarga per keluarga. Tibalah keluarga Kis yang tampil. Tetapi Bapak Samuel tidak melihat saya yang sedang bersembunyi di antara barang-barang. Tetapi karena badan saya yang sangat tinggi dan besar, maka orang-orang menemukan saya. Dan dibawanyalah saya ke hadapan Bapak Samuel. Lalu berkata kepada semua orang, "Inilah rajamu, raja pilihan Tuhan, raja yang percaya kepada Tuhan dan mau melakukan kehendak dan petunjuk Tuhan. Patuhilah raja yang Tuhan berikan ini." Mendengar ucapan Bapak Samuel, semua orang Israel bersorak-sorak. Bapak Samuel pun memberikan peraturan penting bagi mereka semua. Dan sejak itu, saya memimpin bangsa Israel menjadi raja. Untuk bahan bacaan kita minggu ini terdapat dari Kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dan 2. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku,
maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah ditemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Amin firman Tuhan. Kita menyanyi kidung pujian, berakar, bertumbuh dan berbuah dengan semangat ya. Rajin baca Alkitab, berdoa, beribadah, bersekutu dan bersaksi dalam tubuh kata dan perbuatanku. Itulah yang dikehendaki, akan berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Yesus Tuhan. Akan berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Yesus Tuhan. Rajin baca Alkitab, berdoa, beribadah, bersekutu dan bersaksi dalam tubuh kata dan perbuatanku. Itulah yang dikehendaki, akan berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Yesus Tuhan. Akan berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Yesus Tuhan. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Namun ada nats firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Adik-adik, sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi kidung pujian, mengucap syukurlah. Ya, adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Mari mengambil sikap, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ajar kami untuk senantiasa taat kepada Tuhan Yesus
Dan kami sebagai anak-anak Tuhan yang berada di rumah, berikan kami kesehatan yang baik, sehingga kami anak-anak Tuhan tetap menjadi anak yang senantiasa taat kepada orang tua. Berkati juga persembahan yang sudah kami berikan, berkati persembahan kami sehingga persembahan kami boleh digunakan untuk kegiatan kami di sekolah minggu. Dan yang masih ada pada orang tua kami, berkati mereka sehingga mereka dapat menggunakan dengan baik seturut dan kehendak dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan menerima berkat, tapi sebelumnya kita akan menyanyi sebuah lagu. Kasihnya seperti sungai, kasihnya kita akan ganti dengan kata berkat. Tapi kita harus berdiri. Kakak Nitik akan pimpin. Ya, adik-adik kakak pimpin ya. Laskar Kristus. Yes! Masih dalam sikap berdiri, kita akan terima berkat. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Siapa di sini yang cantik adik-adik? Saya. Boleh kakak-kakak yang cantik di sini? Kalau kakak tentunya ganteng dong. Yang di rumah juga laki-lakinya pasti ganteng, Dan cantik. pintar. Tapi akan lebih bagus kalau dia bersinar lewat tutur kata dan perbuatannya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan mau kita menjadi terang untuk seluruh tetangga kita, sesama kita. Kita nyanyi bersinar. One,